Bab 685. Master dari bawah tanah. Keheningan yang mati, keheningan yang mati. Tidak ada seorang pun di istana kerajaan Dinghan, tidak ada tanda kehidupan sama sekali, dan ada keheningan yang mematikan. Berdiri di depan tangga batu di luar aula istana, warrior Yang dan Irene An mengerutkan kening. Hati-hati. Irene An berkata dengan sungguh-sungguh, ada yang tidak beres. Warrior yang mengangguk, dan kemudian mereka berdua dengan cepat berkelibat dan datang ke aula istana. Di kursi naga di atas aula istana, ada seseorang yang duduk, itu adalah Kaisar Han. Kaisar Han berambut acak-acakan, matanya memerah, dan seluruh tubuhnya terlihat sedikit kotor. Warrior Yang, tahukah kamu mengapa leluhur pendiri Sekte Pedang tidak menghancurkan kerajaan Dinghan kami? Kata Kaisar Han. Warrior yang berkata, tidak tertarik. Berbicara sambil menggerakkan energi hitam di dalam tubuh. Kaisar Han menyeringai dan berkata, karena dia tidak berani, haha, percayakah kamu? Ya, dia tidak berani. Dia sudah mengalahkan master yang tak terkalahkan di dunia di benua pendekar hitam, tetapi dia tidak berani menghancurkan kerajaan Dinghan kami. Kamu tahu kenapa? Karena kerajaan Dinghan kami punya karakter yang membuatnya waspada. Jika itu benar, kerajaan Dinghan kamu tidak akan terpuruk seperti ini. Kata warrior Yang. Kaisar Han bangkit, menggerakkan tubuhnya, dan mendarat di depan warrior Yang, lalu dengan ringan menginjak lantai batu biru yang halus seperti cermin dengan kaki kanannya, dan berkata, di bawah ini, ada orang yang pernah membunuh lusinan master alam suci benua pendekar hitam dengan kekuatan sendiri dan dia hampir memusnahkan seluruh pendekar hitam. Akhirnya dia disegel di sini oleh nenek moyang kerajaan Dinghan. Hanya darah garis keturunan kerajaan Dinghan kami yang dapat membuka segel ini. Gedebuk. Tiba-tiba, seluruh aula istana bergetar hebat, dan tanah bergelombang keras seperti gelombang. Warrior yang menyipitkan matanya sedikit, dan meraih tangan Irene An dengan tangan kanannya dan berkedip ke belakang beberapa kali sebelum keluar dari aula. Keduanya tampak sangat serius. Di kejauhan, energi hitam di dalam tubuh orang berjubah abu-abu melonjak dan berbisik, akhirnya keluar juga. Siapa? Tanya Siskain. Seseorang yang datang dari dunia yang sama dengan pendekar hitam spesies penentang, tapi bukan master pendekar hitam spesies penentang, pelindung makam dalam bahaya. Kata orang berjubah abu-abu dengan sungguh-sungguh. Hati Siskain bergidik, karena dia merasakan keseriusan dari nada orang berjubah abu-abu, dan ada sedikit ketakutan. Haha. Di aula, Kaisar Han tertawa terbahak-bahak, berkata, warrior Yang, bukankah kamu ingin menghancurkan keluarga kerajaan Dinghan aku? Kamu tidak perlu menghancurkan keluarga kerajaan Dinghan aku. Sekarang anggota keluarga kerajaan Dinghan aku telah berkomitmen bunuh diri. Haha. Benua pendekar hitam ini, tidak akan ada kerajaan Dinghan di masa depan, dan tidak akan memiliki darah keluarga Luo kami lagi. Tapi itu tidak masalah, karena kamu, wilayah selatan, dan seluruh benua pendekar hitam akan terkubur menemani kami, haha. Saat tawa terakhir Kaisar Han terdengar, ledakan keras terdengar di aula, dan kemudian seluruh istana runtuh. Pada saat berikutnya, kelainan muncul. Di sekitar warrior Yang dan Irene An, seluruh tanah tiba-tiba bergetar, tidak hanya istana kerajaan Dinghan, tetapi seluruh kota kekaisaran mulai bergetar hebat. Banyak orang memandang ke arah istana kerajaan Dinghan dengan ngeri. Klik. Di depan warrior Yang dan Irene An, tanah yang jauhnya lebih dari 10 kaki tiba-tiba berlubang. Lubang itu semakin besar, dan akhirnya lebarnya ratusan kaki. Hush. Hush.
Suara napas tiba-tiba datang dari bawah lubang. Warrior yang menyipitkan matanya sedikit, tangan kanannya mengepalkan tangan Irenean, dan pada saat yang sama, batu batasan wilayah muncul di depannya. Tidak diragukan lagi bahwa di bawah kerajaan Dinghan ini tertindas seorang master yang tiada taranya. Pada saat ini, Pak Tuamu muncul di depan warrior yang dan Irenean, dan Pak Tuamu juga sangat serius saat ini. Melihat lubang itu, Pak Tuamu berkata, tanpa diduga, benua pendekar hitam ini ternyata menekan seorang master yang setidaknya alam suci. Alam suci. Warrior yang ekspresi berubah dan berkata, Pak Tuamu, yang di bawah ini adalah alam suci. Pak Tuamu menggelengkan kepalanya dan berkata, napasnya bukan setengah suci, tapi bukan alam suci. Dengan kata lain, dia sebelumnya pasti master alam suci, dan sekarang seluruh benua pendekar hitam tidak ada lagi energi ungu waktu itu, ditambah dia sudah lama ditekan, alam dia tidak bisa alam suci lagi. Biarpun bukan pendekar suci, tetap bisa membunuhmu. Sebuah suara datang dari bawah tanah, bukan hanya kamu, semua yang ada di dunia ini akan mati. Pak Tuamu berkata, kamu tidak bisa membunuhku. Paling-paling hanya bisa saling menyakiti kedua belah pihak. Pastinya pendiri keluarga Luo dan master dunia luar yang telah menekanmu. Itu tidak sepadan. Tentu saja, jika kamu harus melakukan ini, kita boleh coba. Kalau begitu coba. Saat suara di bawah terdengar, seorang pria paruh baya perlahan terbang keluar dari celah. Pria paruh baya itu memiliki rambut panjang, berwajah kotak, beralis tebal, dan berjubah putih abu-abu. Di jubahnya, ada rantai yang terbuat dari jimat, yang melingkari seluruh tubuh pria paruh baya itu, termasuk lehernya. Pria paruh baya dan Pak Tuamu saling memandang, detik berikutnya, keduanya menghilang di tempat dengan kecepatan yang baik. Warrior yang maupun Irenean tidak bisa lihat dengan jelas, tetapi segera mereka kembali ke posisi semula. Dan di depan keduanya, sebuah lubang hitam gelap dengan panjang dan lebar ratusan meter muncul. Itu adalah celah ruang angkasa yang dibombardir oleh kekuatan yang kuat. Pak Tuamu, kamu. Warrior yang tiba-tiba memandang Pak Tuamu dengan ngeri, karena saat ini seluruh lengan kanan Pak Tuamu hilang. Di kejauhan, Siskayin menatap orang berjubah abu-abu dan berkata, Guru Kaisar, maukah kamu membantu? Orang berjubah abu-abu mengepalkan tangannya dan tidak berkata apa-apa. Pria paruh baya itu tiba-tiba berkata, di masa keemasanmu, kamu mungkin bisa bersaing dengan keadaanku saat ini, tapi sayangnya, luka dalammu belum diperbaiki. Kamu bukan lawanku saat ini. Belum tentu. Hati Pak Tuamu goyah sedikit, dan lempengan batu hitam muncul di depannya. Aku bilang, kamu tidak bisa membunuhku sekarang. Melihat prasasti batu di depan Pak Tuamu untuk waktu yang lama, pria paruh baya itu mengangguk dan berkata, senjata Dao yang bagus, tidak heran kamu memiliki kepercayaan diri seperti itu. Saat dia berkata, pria paruh baya itu perlahan menutup matanya. Energi substantif yang tak terhitung jumlahnya bergerak ke arah sekitarnya, dan berkata, setelah bertahun-tahun, aku tidak tahu apakah orang yang aku cari masih hidup. Jika masih hidup, maka terima kasih Tuhan. Jika tidak ada lagi, maka semua orang di dunia ini akan menemani pemakaman untuknya. Segera, pria paruh baya itu membuka matanya, dan kesedihan melintas di matanya. Dan kemudian, kesedihan itu berubah menjadi mengerikan, dan berkata, sudah tidak hidup, tidak ada nafasnya. Dengan demikian, semua orang di dunia ini akan mati. Pada saat ini, warrior yang berjalan ke sisi Pak Tuamu, energi hitam mengalir ke batu batasan wilayah,
dan di bawah aliran energi hitam, batu batasan wilayah memancarkan kekuatan aneh menuju pria paruh baya itu. Melihat batu batasan wilayah itu, mata pria paruh baya itu berbinar kaget, lalu pandangannya tertuju pada warrior yang, ketika melihat warrior yang, pria paruh baya itu tercengang. Kamu bermarga yang bersambung.